Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha abwab as-surur, abwab as-sa'adah, abwab al-istiqamah, abwab al-jannah, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwabal barakat wa taghliqu biha anna abwabal iqabat, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, wabil khusus dumateng Bapak Haji Ali Rafiq beserta remaja Musalla Baitur Rahman radhiyallahu ta'ala ankum fi kulli sa'yikum li'i'la'i kalimatillah fi hadhil wilayah. Dan sedaya para hadirin, para hadirat, ibu-ibu, para remaja ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kula boten lami keranten mau nasihat lan tausiahipun sampun dipun sampaiaken kalian Bapak Ustadz Dr. Andes Sukardi Hariri ingkang piyambakipun langsung menuju teng mundu kedamel kangge melaksanakan jam'iyah akar jati. Sedaya para hadirin ingkang kula muliaken, kula teng mriki insyaallah boten bakal nasehati, boten kula boten bakal nasehati sedaya ingkang hadir keranten sampun penuh nasihat. Tetapi kula sedikit ingin memperkenalkan sejarah keagungan Cirebon Girang awal pertama seperti itu. Dan apabila kita melihat ke belakang, di background ini tampaklah gambar pertama adalah Ki Bagus Rangin, atau menurut Bapak Kartani almarhum ahli sejarah Keraton Kesepuhan, Ki Bagus Rangin iku arane Pangeran Kararangin. Jare Bapak Profesor Dr. Opan bahwasanya asli daripada nama Ki Bagus Rangin, ini Ki Bagus Rangin, itu beliau nama aslinya adalah Pangeran Abul Hayat Suryanegara atau Pangeran Arya Panengah Abul Hayat Surya Kusuma, terkenale Suryanegara bin Sultan Sepuh yang keempat Zainuddin Tajul Asiqin Amir Sena, Sultan Kesepuhan yang keempat. Jadi arane Ki Bagus Rangin iku akeh. Kemudian gambar yang kedua langsung ke sebelah barat, beliau adalah Bapak Kiai Abbas bin Abdul Jamil Buntet, zuriyah daripada
Mbah Muqayyim atau Pangeran Muqayyim bin Pangeran Abdul Hadi bin Pangeran Nuruddin, termasuk daripada putra atau dzurriyyah daripada keturunan Sultan Kanoman. Beliau. Ya. Kemudian yang di tengah mungkin sudah masyhur, beliau adalah Syekh atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pencetus resolusi jihad pada tanggal 10 November hari Selasa jam 10 esok. Maka di sini pula sesuai dengan pengetahuan kula, khususnya adalah dari berbagai macam sumber-sumber sejarah, baik dari naskah Martasinga, baik dari naskah Buntet, baik dari naskah Carita Purwaka Carubannagari, karangan daripada Pangeran Arya Carbon abad ke-17. Maka di sini sedikit akan memperkenalkan sejarah keagungan Cirebon Girang, dudu desa Cirebon Girang. Perlu diingat, dudu desa Cirebon Girang, tapi adalah kerajaan Cirebon Girang. Jadi Cirebon Girang ki bengiene adalah aran kerajaan. Kang kerajaan iku sedurunge lahire kerajaan Majapahit. Karena masih di bawah kekuasaan kerajaan Sunda, kerajaan Galuh, kerajaan Kawali. Dan yang namanya Cirebon Girang bukan di talun ini saja. Jadi kang aran Cirebon Girang iku lamun ditarik benang Seng Cibogo wetane Cibogo ditarik terus sampai tekaning Bantar Jati 7, itu adalah kekuatan wilayah kerajaan Cirebon Girang. Ya, kerajaan Cirebon Girang. Lah terus siapa kang dadi raja? Nah, ya. Nah, kang dadi raja yaitu adalah putra dari Sang Hyang Bunisora. Sang Hyang Bunisora mempunyai anak yang bernama Pangeran Giri Dewata. Kang terkenal ning dongeng kerajaan Cirebon Girang yaitu arane Ki Gedeng Kasmaya. Ya, wong Girang. Jadi bengian kerajaan Cirebon Girang ke duweni raja kang aran rajae adalah Pangeran Giri Dewata bin Bunisora, Raja Sunda Galuh Pakuan ning Tasik. Jadi kene iki bengiene kerajaan, bahkan ana salah siji penyelusuran maning. Ya, ana siji penyelusuran maning bahwasane batas daripada kerajaan Cirebon Girang iku kang sekian iku daerah kang aran daerah Krapyak, markase Ustad Basuki Manguki. Nah niku adalah batas. Kemudian kerajaan Cirebon Girang ini ke utara terus ke utara, ya, ke timur dan ke barat. Nah kemudian di manakah letak kerajaan Cirebon Girang ini? Oh, bagiannya bu ya, gincing ngaji dongeng mau wis lah Pak Ustadz Hariri nasihati bahwasannya mengkenen suruh kabeh lah. Nah sekian kali dongeng, insya Allah sejam dikurangi setengah jam. Letak kerajaan atau keraton kerajaan Cirebon Girang ini apabila dilihat atau ditelisik daripada tempat atau keadaan tersebut, menurut ahli sejarah, letak daripada keraton kerajaan Cirebon Girang ini yang sekarang menjadi Balai Bupati ning Kabupaten. Nah terus endi bukti konkret anane kerajaan Cirebon Girang fisike? Jawabannya tidak ada. Mengapa kok tidak ada? Bangunannya langka karena ning Jawa Barat, khususnya ning Jawa Barat, ketika para raja membikin suatu kerajaan, kemudian membikin suatu keraton
atau istana, maka mereka tersebut membuat bangunannya itu bukan bangunan permanen, tapi semi permanen. Maka peninggalan kerajaan-kerajaan kang ana ning Jawa Barat iki angel diselusuri. Karena apa? Kebanyakan mereka tersebut membikin istana, membikin keraton, membikin tempat untuk mengatur pemerintahan, bangunannya adalah semi permanen. Nah, ini bisa dibongkar pasang kayak panggung. Iya. Contohnya kayak kerajaan Pajajaran. Sekarang tidak ada yang tahu di manakah letak pastinya kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Pamanah Rasa atau Pangeran Jayadewata bin Prabu Niskala Wastukencana. Kang dadi bapane Pangeran Cakrabuana, kebanggaane wong Bonggirang. Tapi wong Cimangu beli lokat oli. Olinya cuma cerita baik. Kang Oli barokai Pangeran Cakrabuana ku mana ngalor kah? Ngalor belok ngulon, ya, belok ngulon, terus mandeng ngidul, rada ngalor, ning kono ku anakunku, ya, wong Cimangu sih beli keduman, karena langka wong Cimangu kangoy sawer-sawer langka, ya, Masya Allah, ini ning organ. Kita kembali, gitu ya, dah. Sedikit itu adalah kerajaan Cirebon Girang. Kemudian Prabu Giri Dewata ini mempunyai menantu. Ya, mempunyai menantu. Menantu itu bernama Ki Danusela. Uning Ki Danusela. Ki Gedeng Alang-alang. Bro, pang senggane ki ngalor terus, ya, terus ketemu karo Arum Sari, terus ning kono ana petilasan, ning kono ana tulisan petilasan atau apa ning kono ku? Pengalang-alang, baka menurut mbok tuwe kula arane Ki Gedeng Penganten. Nggih, masih wonten kang paham? Nah niku gada mantu arane Ki Danusela. Ki Danusela iku aran asliye adalah Brahmacari Siramana. Ya, Brahmacari Siramana dikawinaken karo putrine Prabu Giri Dewata atau Ki Gedeng Kasmaya ini yang bernama Nyai Arum Sari. Magane ning kene ning sebelah ana petilasan Ki Danusela, ning sebelah perumahan Arum. Nakunku adalah suami istri. Kalau Nyai Arum Sari adalah putri daripada Prabu Giri Dewata atau Ki Gedeng Kasmaya. Engkau yang hasil daripada pernikahan Ki Danusela dengan Nyai Arum Sari ini melahirkan seorang anak perempuan yang namanya Nyi Kencana Larang. Nyai Kencana Larang. Engkau Nyai Kencana Larang berjodoh dengan Pangeran Walang Sungsang alias Mbah Kuwu Sang. Awas ki bakal ngomong Mbah Kuwu Sang kan aja di Pai Cirebon Girang. Aja baka Mbah Kuwu Sang kan Cirebon Girang iku dudu Pangeran Cakrabuana. Nah, perlu diwerui. Baka ngomong punten-punten anak putu Mbah Kuwu Sang kan Cirebon Girang tak takoni seng anak kang nomor endi anak putuku. Iya, kula sih tak ngomong inting aku anak putu Mbah Kuwu Sang kan Cirebon Girang. Mbah Kuwu Sang kan Cirebon Girang iku adalah anaknya Pangeran Cakrabuana seng Nyai Kencana Larang. Ononnya. Nah, sejarah ya. Nah, wis semono dikit. Nah, kita beralih. Udah selesai. Jadi pokoknya wong Bonggirang iki kuduk seneng bahwasannya daerah ini termasuk daripada sumber sejarah yang begitu sangat agung. Cuma anak kang dari pertanyaan mengkenen, napa kok pas ning talun kang aran desa Cirebon Girange dudu ning sumber? Ya. Kerajaannya ana ning sumber kang sekinda di kabupaten, tapi Cirebon Girange ana ning
ning talun. Nah, ya. Perlu dijawab, mengapa kok Cirebon Girang itu berada di talun? Ya, bukan di sumber, karena begini. Karena petilasan Pangeran Cakrabuana itu adanya di talun salah satunya. Adanya di talun. Nah, kemudian setelah Pangeran Cakrabuana itu selesai tugasnya untuk melanjutkan dakwah beliau, maka beliau memerintahkan putranya, yaitu adalah Pangeran Caruban, dulu Pangeran Arya Caruban, bakal Pangeran Arya Caruban abad ke-17. Tapi masih abad ke-14. Jadi Pangeran Cakrabuana iku ungkwe nikah karo Nyai Kencana Larang, duwe anak lanang loro. Lan dua anak wadone telu, salah siji adalah Pangeran Caruban kang kue ditugasaken dadi mbahku sangkan Cirebon Girang, kemudian Pangeran Arya Mengger kang engko yang lahiraken Ki Gede Trusmi. Oh, wis dongeng gue ya. Wis ngantuk durung? Oh. Wis aja dinasihati kowe ngantuk. Mau dikit wis oleh pirang menit wae beli gawa HP gulai. Ya, maka ditugasaken kang aran Pangeran Caruban ini untuk melanjutkan dakwahnya Pangeran Cakrabuana di Cirebon Girang. Ya, di Cirebon Girang. Maka Cirebon talun iki dinamakan Cirebon Girang karena kang dadi raja bengiene iku adalah buyute Pangeran Caruban, yaitu Prabu Giri Dewata. Maka nama Cirebon Girang ini diletakkanlah di daerah Talun, sekarang menjadi desa Cirebon Girang, yang mana Cirebon Girang itu ketika itu masih memperluas wilayahnya sampai ke Kerandon. Kula sering ngisi ning Kerandon, Bu. Lawas kula ngisi ning Kerandon, anak golan rong tahun sih ngisi pengawasan tengrika. Ya, manan siji wis selesai ya. Kemudian Pangeran Arya Caruban berdakwah di sini. Tempatnya di mana Pangeran Arya Caruban? Adalah tempatnya ning talun, ning tajug. Dudu musola. Ki arane musola, bengen arane tajug. Ya, arane tajug atau langgar. Nah ning kono Pangeran Caruban, dudu Pangeran Caruban. Pangeran Caruban nglanjutaken tugase bapake ngulang Al-Qur'an. Ya, ngulang Al-Qur'an. Nah, karena ning kono iku tempat kanggo ngulang Al-Qur'an, ya. Karena ning kono tempat kanggo ngulang alif-alipan, sengawit alif jabar A, alif ajar I, alif apes U, sampai tekaning alif lam mati jabar al, ham mim mati jabar ham, dal apes du, dibacae langka sekin belajar ngaji mengkononku langka bengian kula alif dibelajari ning Bapak Yai Khalil, tekaning al-fatihah ku beli langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi alif lam mati jabar al, ham mim mati jabar ham, dal apes du, alhamdu, lam takcid ajar lil, lam jabar la, ha ajar hi, lillahi, mengkonon. Nah, itu pun ku bengiannya tugasnya talun mengkonon ku, Bu. Tugasnya talun. Sekin ana belining talun tangulang mengkonon. Ana pamatruh. Enak belang ka ana pamatruh, walaupun pamatruhnya beli lokat ngebul nang menyan. Iya, jadi kang aran talun iku adalah bengiene lembaga pendidikan Al-Qur'an. Napa kok bisa diarani talun? Karena Pangeran Pangeran Cakrabuana iku nisbataken aran talun iku seng ayat Al-Qur'an, wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah itu dibaca di depan orang-orang yang beriman, maka imannya itu bertambah. Nah, tuliyat ini dalam bahasa Indonesia artinya dibaca. Kemudian tuliyat ini adalah fi'il madi yang dimajhulkan, aslinya adalah taliya. Kemudian dijamak mudzakkar salimkan menjadi taluna.
Apa arti talun? Talun itu adalah orang-orang yang sedang mempelajari kitab Allah, orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, orang-orang yang sedang belajar alif-alifan, orang yang sedang belajar ilmu Al-Quran. Maka kang aran talun itu adalah nama sakral, bukan nama hiburan. Ya, Anda enggak di kota diskotik Gunung Jati, tapi di Talun ada. Ada kan? Di kota enggak ada yang namanya diskotik Gunung Jati, itu enggak ada. Kafe Gunung Jati itu enggak ada. Adanya adalah Unswagati, Universitas Gunung. Nah, sekarang nama Talun itu dicemarkan oleh orang Talun itu sendiri. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak tahu sejarah. Mereka tidak mengerti apa itu Talun, apa itu Cirebon Girang, apa itu Wanasaba, apa itu Wanantara, apa itu Jaha. Mereka tidak tahu. Akhirnya apa? Kecolongan. Sekarang arti talun itu adalah orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Berarti benar, saya rindu orang-orang membaca Al-Quran. Tapi isi apa? Isi organ. Di situ. La haula wala quwata illa billah. Itu bu. Mulai sering protes ngomong. Mereka tuh nggak tahu. Ya Allah, ighfir lahum innahum yaj'aluna ala ismi talun. Ya Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu hakikat nama Talun itu seperti apa. Talun itu adalah nama pilihan Pangeran Cakrabuana, nisbat daripada wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imana, yaitu adalah tempat mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hadis, mengajarkan adab, mengajarkan ilmu agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh saya yakin Talun itu adalah nama yang begitu sangat agung, karena yang membuat nama Talun itu adalah seorang sosok daripada anak Raja Prabu Siliwangi. Onon. Iya. Itu. Wis ngonon, ada tegan lagi ngaji sejarah ya. Ya. Wis pegel dorong. Kule kang pegel. Kemudian kanggo terakhir udah itulah wis aja didawa-dawanang lah. Nggih kata nana sing tersungking. Kemudian saya melihat daripada gambar Ki Bagus Rangin. Ya. Nah, Ki Bagus Rangin. Sampun lami kula mempelajari biografi seorang Bagus Rangin. Ya. Bagus Rangin berasal dari desa Bantarjati atau Jati 7. Ya, ngerikala ulon wetan. Apa dong ning kulon? Ya. Beliau adalah salah satu orang pencetus perang santri generasi daripada seorang Pinangeran. Ya, Ki Bagus Rangin adalah pencetus perang santri sebagai generasi atau kelanjutan daripada perang-perang santri terdahulu. Jadi ning Cirebon ke kang perlu diweruhi bu, kang perlu diweruhi ning bocah sekolah kang senang sejarah, tapi sekin bocah sekolah ku beli ngerti ning sejarah bu. Ya, beli ngerti ning sejarah ku. Bu, napa ta saking guru kang beli ngerti. Nggih. Padahal sibuk kang aran wong Cirebon bu. Kang aran wong Cirebon, kang aran Caruban iki, perang kang paling gede, perang kang paling suwe, perang kang paling rugiaken Belanda iku ning Cirebon nanae. Dudu perang Padri ning Sumatera Barat, dudu perang Jawa ning Diponegoro, dudu perang merebut benteng Victoria ning Ambon Duduk perang 10 November duduk, tapi perang kang paling dahsyat, kang paling gawe Belanda rugi, kang paling gawe Belanda iku pusing, kang paling gawe Belanda iku isin,
yaitu adalah perang Cirebon kang terkenal arane perang santri. Kemudian karena perangai ikuning daerah Kedongdong diarani perang Kedongdong. Nah, salah satu aktor daripada perang Kedongdong adalah Ki Bagus Rangin niki. Kapan perang mulai dedere kang dipimpin Ki Bagus Rangin? Dimulai Ki Bagus Rangin iku memimpin perang, menyatakan perang kepada VOC, kepada company, kepada Belanda, itu dimulai pada tahun 1802. Mari-mari perangnya yaitu tahun 1818. Pirang tahun perangnya? Sengtahun 1800 loro, mari-mari perang sampai tahun 1818. 16 tahun. Maka sebenarnya Kingi adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Pahlawan yang bisa menggetarkan Belanda ketika itu, sampai saking gemetere Belanda karena khawatir perang iki berlanjut sampai akhirnya Belanda hancur ning Cirebon. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai kang aran Belanda iku njaluk bantuan pasukan Portugis kang ana ning Malaka. Jadi iki pahlawan iki lho. Ya, pahlawannya. Terus apa ada hubungannya dengan Cirebon Girang? Ya pastinya ada. Karena Kang Aran Bantarjati karo Cirebon Girang beliau ada sepira. Cuma ketika ning era perang santri, Kang Aran Cirebon Girang, Kang Aran Sumber, Kang Aran mana di ning daerah Cirebon Timur itu adalah sebagai markas persembunyian, bukan medan perang. Nah, medan perang yang begitu sangat dahsyat itu adalah ning daerah Susukan kang terkenal arane daerah Kedongdong. Nah, inilah seorang pahlawannya yang memimpin pasukan 10.000 santri selama 16 tahun untuk memporak-porandakan pertahanan Belanda kang ketika itu sudah menguasai Cirebon. Ya, barulah nanti tahun 1818 Ki Bagus Rangin juga mengalami kekalahan. Ada teh. Tapi seditarik mundur sedurunge Ki Bagus Rangin, ada satu kejadian yang begitu sangat dahsyat dibanding daripada Ki Bagus Rangin, karena Ki Bagus Rangin ini adalah kelanjutan daripada perang-perang sebelumnya. Perang yang dipimpin oleh Pangeran Sofiuddin Matangaji, atau yang terkenal adalah Pangeran Sofiuddin Matangaji, Pangeran Matangaji. Ya, perang yang dipimpin oleh Pangeran Matangaji ini dimulai daripada tahun 1753. Kemudian padam karena Pangeran Matangaji dibunuh oleh pamannya sendiri. Oh, apal kula sih Bu, makanya karena jare-jare ku buyute kula ku pengen meluan. Jare tapi ya. Ya itu. Maka kemudian perang itu dilanjutkan oleh Ki Bagus Rangin. Kemudian tahun 1818 Ki Bagus Rangin pun ditangkap dan dieksekusi. Kemudian banyak generasi-generasi selanjutnya yang melanjutkan peperangan tersebut. Salah satunya adalah Kiai Abbas Buntet bin Kiai Abdul Jamil. Maka hubungan antara Kiai Abbas dengan Ki Bagus Rangin ini adalah kelanjutan daripada perang santri kang dicetuskan oleh Pangeran Matangaji, dilanjutkan oleh adiknya Pangeran Suryanegara, kemudian dilanjutkan oleh Ki Bagus Rangin, setelah itu kemudian dilanjutkan oleh semua kerabat-kerabat saudaranya, yang salah satunya adalah Kiai Abbas Buntet, satu, Kiai Asnawi Cirebon Girang, uning. Ya Asnawi, mau paharirikan nggih. Mau paharirikan cerita Bapak Yai Amin. Ya, kula kari cerita Bapak Yai Asnawi, karena Bapak Yai Asnawi ku Kanjeng Ramae Bapak Yai Ahmad. Bapak Yai Ahmad dua anak Bapak Yai Khalil. Bapak Yai Khalil dua murid kula. Anaknya. Nah, itu adalah kelanjutan. Maka yang namanya perang di Indonesia ini tidak berhenti begitu saja. Terus berkesinambungan hingga akhirnya pada tanggal 6 Agustus Belanda
Amerika, Inggris, Prancis bersekutu untuk membumi hanguskan dua kota yang berada di Jepang. Satu, kota Hiroshima. Dijatuhkan bom atom pada tanggal iki kang bocanom ke anak mahasiswa keding. Hiroshima Nagasaki itu kan cuma leterong dina. Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus. Nagasaki dibom pada tanggal 9. Bakal istiwara nampe bener kan? Ya wis dipae weru ya nampe ngomong bener. Aduh, Masya Allah. Itu ujung yang selama ini dirintis oleh generasi oleh sesepuh leluhur kita. Maka ketika tanggal 6 itulah sepakat antara Inggris, Belanda, Prancis, Amerika untuk menghancurkan dua kota yang berada di Jepang itu, yaitu adalah kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian setelah hancur kedua kota tersebut, Jepang mengalami kekalahan telak pada Perang Dunia Kedua. Maka ketika Jepang telah runtuh, yang mana Jepang ketika itu sedang menguasai negeri kita ini dimulai dari tahun 1942, Jepang bercokol di sini. Ketika tahun 1945 tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus Jepang mengalami kekalahan. Maka mulai dari situlah para generasi muda yang dipimpin oleh Soekarni dan yang dipimpin oleh siapa ya? Beli bermania. Ya, yang dipimpin oleh Soekarni dan kelompok muda yang lain mendesak Bung Karno untuk bersegera mungkin mendeklarasikan kemerdekaan. Ya, tetapi keputusan daripada Bung Karno karena menunggu restu daripada para ulama, maka diputuskanlah kemerdekaan atau proklamasi tersebut atas kesepakatan bersama dibacakan pada hari Jumat jam 10 pagi. Ya, tahun 1945 tanggal 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi baru saja Bung Karno bangun dari tidur, karena ketika itu Bung Karno sedang terkena penyakit malaria. Maka dengan terbata-bata Bung Karno mengatakan proklamasi. Ya, ononnya. Jadi proklamasi iku jatuhe dina Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 atau tanggal 9 Ramadan tahun 1353 Hijriah. Itu proklamasinya. Maka dimulai dari detik itulah ikrar bersama yang namanya bangsa Indonesia telah berlepas diri, telah memerdekakan diri dari cengkraman Belanda, cengkraman Jepang, dan semua cengkraman yang ingin menjajah kembali negeri yang tercinta ini. Maka tanggal 17 Agustus itulah diperingati oleh kita bersama sebagai hari pertama menyatakan kemerdekaan. Walaupun ketika itu semua negara-negara sekutu itu belum menyatakan kemerdekaan Indonesia sesungguhnya, terutama adalah Belanda. Belanda ketika Bung Karno mengatakan kami bangsa Indonesia, onon kah? Proklamasi itu Belanda masih tidak mau menerima kemerdekaan Indonesia. Tapi nanti ketika tahun 1949 barulah di situ Belanda menyatakan bahwasanya Indonesia telah merdeka dan diakui kemerdekaannya oleh dunia. Jadi menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 45, tapi peresmian merdeka yaitu adalah tahun 1949
Kemudian disitulah dilantik peresmian Presiden Soekarno menjadi presiden yang sah untuk yang sekian kalinya di Yogyakarta. Wes, ya, wis pegel. Ya, pun. Pun go ya. Nah, niku adalah sekelumit daripada sejarah Cirebon Girang. Padahal kula pengen bahas, Bu. Pengen bahas kang luwih dalam mengenai tentang sejarah kerajaan Cirebon Girang. Tapi karena waktu ingkang sampun dalu lan ya ngapunten banget nggih, kondisi kula lagi kurang fit. Pakene jaketan. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan bukatan ana sing paham sejarah kang mungkin beda. Ya, bukatan ana sing paham. Kemudian pemahamannya itu beda dengan pemahaman saya, maka itu adalah soal biasa. Karena yang namanya sejarah itu dari berbagai macam versi. Tapi kalau sejarah Cirebon Girang itu adalah hasil daripada kajian dari teks atau manuskrip atau naskah yang ditulis oleh Pangeran Arya Cirebon pada tahun 1700 Masehi, yang mana naskah tersebut dinamakan naskah Carita Purwaka Caruban Nagari. Bokatan pengen ana sing pengen weruh lebih luas sejarah Cirebon Girang atau kerajaan Cirebon Girang, silahkan baca manuskrip atau naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, mangga dolan ning Keraton Kanoman, dijamin langkah sing gelem. Nggih, niku mawon lan ngapunten sanget nggih bilih wonten penyampaian kula ingkang kasar, bilih wonten penyampaian ingkang boten remen dumateng sedaya ingkang hadir teng mriki lan khususipun dumateng sesepuh nggih, sesepuh Cimangu, seumpami wonten sejarah ingkang menyalahi daripada pemahamanipun sesepuh teng mriki, kula nyuwun agungipun pangapunten lan sejarah ingkang kula sampaikan dijamin ana referensie. Ning ngendi ang referensie? Mangga dolan ning perpustakaan Keraton Kanoman ning Kang Farihin. Elang Farihin niku kang memegang sejarah kerajaan Cirebon, kerajaan kang ana ning Jawa Barat, lan dijamin pasti langkah singkiyang maning. Nggih, niku mawon ingkang kula sampaikan. Mugi-mugi kepanggihipun kula lan panjenengan sami teng mriki panggenan dados kepanggih ingkang dipun ridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi kehadiran kula lan panjenengan sami teng mriki panggenan sengawi tahlil, baca Al-Fatihah, baca Quran, baca tahmid, baca tahlil, baca istighfar, lan nyuwun padilahipun, nyuwun ganjaranipun, nyuwun karomahipun, nyuwun barakahipun dipun sampaikan dumateng sedaya para pahlawan-pahlawan ingkang sampun berjuang memerdekakan negeri kula lan panjenengan sami sehingga dados negeri ingkang barokah, negeri ingkang aman, negeri ingkang penuh kalian cahaya Islam. Ala hadhihi nati solihah wa ala kulli natin solihah talaba liridha illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa fi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultani. Allahumma ya rabbana la mani'a lima 'ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u darajati minkal jadi. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna na'udzubika min syarri ma sta'ada minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ya Allah bi rahmatika wa fadlika wa ihsanika wa judika wa karamika ya Allah an taj'ala hadhihi al-wilayah Cimangu ya Allah wa ma haulahu makanan mubaraka, an taj'ala hadhihi al-wilayah Cimangu ya Allah makanan mubaraka ya Allah, an taj'ala hadhihi al-wilayah ya Allah Cimangu ya Allah wa ma haulahu makanan mubaraka, wa inna nas'aluka ya Allah bi rahmatika wa fadlika wa ihsanika wa judika wa karamika ya dzal fadlil azim ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin, an taj'ala hadzal musalla baitur rahman, an taj'ala hadzal musalla baitur rahman ya Allah musallan mubarakan, musallan mukarraman, musallan ma'muratan bi kathratit talamidi wa tulabi wal muta'allimi wal ashabi
wal jamaah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina, Allahumma hdina, Allahumma hdina fa innaka antal hadi. Allahumma hdina, Allahumma hdina, Allahumma hdina fa innaka antal hadi. Ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya rabbal alamin. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Aziz ya Ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.